sebagai orang yang menekuni dan mempelajari bidang behavior neuroscience, tentu saja apa yang menjadi fenomena fufu fafa ini kan sangat menarik dari sudut pandang ilmu ya, dari sudut pandang kajian. Jadi saya lihatnya tuh dari aspek fufu fafa ini saya jadikan sebagai subjek kajian neuroscience dari sekian banyak postingan-postingan. Nih, mohon maaf dok, agak dekatin sedikit. Nah, jangan, ya? nah jangan di tangan di sini depan. Gimana? Nah, ya oke, silakan dok. Jadi subjek peneliti itu kan biasanya kalau lihat sesuatu yang menarik bagi dia untuk dikaji dari ilmu dia gitu ya. Nah, apalagi nih fufu fafa dengan sekian banyak postingan-postingan dia itu sangat menarik bagi saya sebagai bahan kajian karena banyak sekali simptom-simptom yang keluar. Kemudian saya juga lihat dari sisi kapan dia posting gitu ya. Waktu-waktu kapan dia posting itu menarik buat saya untuk kemudian melakukan semacam mapping gitu ya terhadap apa yang menjadi behavior dia, habit dia, preferensi dia, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia memproses tentang sikap pandang dia terhadap sesuatu dan terhadap seseorang. Terutama terhadap seseorang yang kemudian setelah kita lakukan kajian secara konsistensi dari bagaimana dia melihat seseorang sebagai subjek preferensinya dia dalam hal ini fufu fafa itu terlihat sangat obsesif dengan dua sosok. Oke. Karena banyak sekali postingan dia terkait dengan dua sosok ini. Banyak sosok yang lain banyak. Yeah. Tapi ada dua sosok yang sangat menarik minat dia sampai menimbulkan obsessive compulsiveness. Obsessive compulsiveness. Ya. Luar biasa. Obsessive compulsiveness. Oke. Bahasa awamnya itu obsesi, tahu kan obsesi yeah. yang terlalu berlebihan ya, terhadap dua subjek ini. Yeah. Dalam hal ini adalah one of another ya, itu Pak Prabowo Subianto. Dan yang kedua adalah artis cantik Syahrini. Ya. Selain dari yang banyak yang menjadi objek obsessive compulsiveness-nya dia gitu. Itu menarik tuh. Nah, kemudian especially Pak Prabowo nih. Karena kita melihat sebuah konsistensi dari selain obsessive compulsiveness itu juga maniakal. Maniakal itu adalah sebuah respons yang meningkat gitu ya, yang meningkat gitu. Jadi lawan katanya maniakal itu depresif. Depresif tuh orang menjadi murung, jadi sedih gitu. Nah, maniakal tuh dia naik high gitu, dia high gitu. Dan lucunya setiap kali dia membicarakan Pak Prabowo dan menjadikan Pak Prabowo ini sebagai subjeknya dia, subjek obsesifnya dia itu di jam-jam tengah malam. Jam 23 something. Oh jadi gitu dokter itu melihat jam-jamnya juga ya? Iya. Karena behavior itu kan bisa kita capture dari banyak segi kan. Saya mau lihat ini, di mana letak abnormalitasnya dia gitu. Kayak dulu yang waktu saya pernah bahas ya, kalau tengah malam itu kan sebetulnya hormon kita itu udah berubah kan. Hormon tengah malam itu kan seharusnya adalah hormon melatonin. Hormon melatonin itu membuat kita calm, membuat kita ngantuk, membuat kita rileks, lalu kemudian secara bawah sadar kita kepengen tidur kan. Lah nih anak enggak gitu loh. Nih anak kok tengah-tengah malam, dia biasanya kan mulai kayak yang obsesifnya dia keluar tuh jam 20. Jam 20 ya, jam 20 malam. 20 jam 8 malam ya? Jam 8, 20, 10 nanti bisa cek ya dari sekian banyak postingan-postingan yang masih tersisa. Karena ada 2100 postingan yang udah dihapuskan. Tapi masih bisa di-capture sama netizen gitu. Jadi kita bisa lihat dengan mudah dan kita bisa lihat kesesuaian-kesesuaian. Karena itu sesuai sama hormon-hormon yang keluar yang abnormal. Kalau orang obsesif, dia menunjukkan kebencian dia kepada sesuatu, ya, itu wajar biasanya dilakukan pada sekitaran antara pagi sama siang hari. Itu karena ada hormon adrenalin, hormon emosi, hormon tegangan tinggi, dan biasanya kalau kita benci kepada subjek tersebut akan keluar hormon kortisol, makin benci lagi gitu. Nah ini tuh kebencian dia, obsesif dia terhadap sosok tersebut itu terjadi pada tengah malam. Pada saat seharusnya hormon yang keluar itu kan hormon-hormon yang abnormal, hormon-hormon normal yang bikin kita kalem kan. Terus keluar adrenalin gitu. Nah berarti ini kan ada sebuah situasi kronis. Disorder.
Iya, sebuah situasi kronis kan. Kita belum bicara disorder, belum bicara damage. Ada sesuatu yang kronis sifatnya. Artinya ini adalah sebuah proses terjadinya disturbance, badai hormonal itu yang berlangsung secara kronis. Lebih dari 6 bulan tuh kronis ya, itu. Dan ternyata kan memang iya ya, konsisten ya. Ketika dia mempostingkan, artinya postingan dia itu adalah menumpahkan segala anger gitu kan, marah, kebencian, mengejek, menghina dan sebagainya gitu ya, dengan brutal ya. Karena sangat-sangat frekuen begitu kan, berarti kan brutal tuh kepada satu objek ini gitu. Itu dilakukan pada malam hari. Nah, berarti kan ada yang mengalami disorder nih di dalam proses otak dia bekerja secara function. Artinya otaknya mengalami malfunction, ya kan? Karena seharusnya pada waktu itu otak akan memproduksi hormon-hormon yang calm, yang bikin kita jadi nyenyak tidur, bikin kita jadi mimpi indah gitu kan. Tapi ini enggak, ruin gitu, malam harinya dia tuh ruin. Malam harinya dia tuh gaduh gelisah. Bergelora. Bukan bergelora, gaduh gelisah. Bahasa kejiwaannya. Oh, gaduh gelisah. Gaduh gelisah. Nah, ada apa tuh? Pada sebuah proses yang sebelum mencapai disturbance, disorder, akhirnya jadi damage, itu ada apa tuh? Apa yang terjadi pada dirinya? Itu ya dari sisi proses secara function sampai jadi malfunction. Oke, Dok, kita ini kan karena untuk orang awam ya, kita satu-satu kita telaah ya. Oke, mengenai sosok ya, kata dokter tadi ada 2 sosok yang obsesif. Compulsiveness. Jadi objek obsesif kompulsifnya. Jadi dia sangat terobsesi dengan 2 sosok ini, tapi pasti different direction ya. Masa dia masa sama Syahrini sama Prabowo sama ininya kan nggak mungkin kan, different direction mungkin ya. Pertanyaan saya, kenapa dia terobsesi dengan Prabowo dulu? Nah ini kan lucu ya. Iya. Karena kalau kita lihat dari yang terakhir kita bisa capture, netizen bisa capture itu kan sekitaran bulan Juni gitu, tahun 2014, Agustus gitu ya. Artinya pada waktu tahun 2014 itu kan Prabowo sudah dinyatakan kalah toh. Sudah kalah kan? Menuju kepada pelantikan Oktober 2014 kan. Artinya kan Prabowo ini udah kalah nih. Prabowo ini udah kalah kan? Nah, kenapa dia masih obsesi? Ya kan? Berarti ada sesuatu yang abnormal terjadi. Berarti kalau kita lihat dari postingan-postingan si orang ini, sosok ini terhadap Pak Prabowo, ini obsesifnya tuh benci. Oh, jadi itu postingan setelah kalah ya? Setelah kalah nih kan, ya. Misalnya contoh yang saya lihat, saya itu 21 Juni 2014 pukul 23.51. Itu kan posisi Prabowo udah kalah kan? 21 Juni? Ya, posisi Prabowo udah kalah kan? Karena pelantikan 20 Oktober 2014 kan? Iya. Ya kan? Ini 21 Juni 2014? Oke. Kan pelantikan presiden tuh di 20 Oktober 2014 kan? Iya. Artinya kan udah kalah tuh. Tapi dia masih benci. Iya. Benci secara abnormal. Enggak, saya mengingat-ingat 2014 itu kapan ya pilpresnya? Kalau nggak salah 17 April kalau nggak salah. Oke lah. Oke, go ahead. Sudah kalah. Iya, sudah kalah. Sudah kalah. Iya. Agustus dia teruskan itu. Iya. Sampai 2018. Iya. Jadi artinya 2 kali Pak Prabowo naik dan 2 kali kalah, itu dia masih tetap menjadikan Pak Prabowo sebagai objek kebencian dia secara obsesif. Padahal harusnya tidak lagi karena udah menang dia. Iya, untuk apa dia? Berarti kan ini sudah masuk dalam ranah obsesif compulsiveness. Oke. Ada feedback ya. Oh enggak, bukan feedback. Itu orang bikin kopi buat dokter. Oh, orang bikin kopi. Anggap aja di kafe ini. Nah itu ya, kalau satu lagi other direction ya. Iya. Kayak opposite gitu kan. Iya. Yang satu objek kebencian, yang satu objek cinta yang tak sampai. Oke, menarik objek ya. Cinta yang tak sampai karena ya diketahui juga oleh netizen kan bahwa dia sering sekali menjadikan, maaf ya Mbak Syahrini itu sebagai objek dia, objek seksual. Atau S saja ya, menjadikan S ya. Sebagai Pak Prabowo tadi Syahrini kok yang jelas.
Jelas saja kan namanya. Ya, oke. Menjadikan Syahrini ini sosok seorang artis yang cantik ini sebagai objek seksualitasnya dia. Oke. Dia sering sekali menyebut bagian-bagian pribadi dari Syahrini, bahkan di dalam wawancara dia bercanda, itu pun dia juga menyebutkan sosok tersebut. Yeah. Kemudian pada phone book bercanda sama Kaisang waktu itu. Padahal nggak ada kaitannya awalnya dengan itu. Tiba-tiba dia kok menyinggung sosok itu. Berarti itu kan bawah sadar dia. Yeah. Terjadi sebuah peristiwa obsessive compulsiveness kan. Okay. Kemudian pada phone book yang berhasil di apa namanya di hack, di trace ya. Di trace ya. Yeah. Itu banyak sekali Syahrini Kutai, Syahrini ini artinya ada objek-objek perempuan yang dia tuliskan namanya sebagai Syahrini. Iya. Yeah. Berarti kan dia sangat terobsesi ya dengan sosok Syahrini ini gitu. Terus balik lagi kepada Pak Prabowo. Ini menarik. Yeah. Kenapa dia membenci sekali dan kebencian dia itu secara konsisten dia terus menerus ya hampir sepanjang waktu itu dia jadikan Pak Prabowo ini sebagai sosok yang sangat dia benci sampai misalnya contoh nih ya saya bacain ya satu puisinya Fufu Fafa ini ya. Ini kan menarik sekali sebagai objek kajian neuroscience. Mulai dari neuroscience behavior, psikologi sampai psikiatri ini. Kalau psikiatri bukan domain saya ya, ini domain dari teman-teman sejawat dokter psikiater ya, dokter ahli jiwa ya. Saya di neuroscience-nya aja gitu. Saya lihat nih kan ada satu puisi dari sekian banyak puisi yang dia buat gitu. Yang panjang ya masa postingan. Dia menyampaikan, Fufu Fafa ini menyampaikan di tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Hampir tengah malam ya, tengah malam. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Oke. Dari kalimat ini aja sangat menarik ya. Artinya apa? Dia menyebutkan sosok orang yang sudah berusia lanjut. Sosok seorang yang secara kebanyakan itu dihormati orang, itu nggak menggunakan sebutan, langsung nama ya. Nama, oke. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Oke. Kenapa dia membayangkan Prabowo mendaki Semeru? Karena dia sedang akan menghina Pak Prabowo. Oh iya, dari awal aja lucu itu sudah kan, dalam tanda kutip. Ya, karena di dalam delusionalnya dia, ini sudah masuk delusi nih dia tuh. Delusional dia tuh Pak Prabowo adalah seorang yang usianya sudah lanjut, badannya gemuk, kemudian dia membayangkan Pak Prabowo ini mendaki Semeru, gunung yang tinggi. Pasti dia akan membayangkan secara delusif, itu lucu banget gitu. Dia mengimajinasikan kan, itu lucu sekali gitu. Pak Prabowo yang gendut dan tuh sudah usia mendaki Semeru gitu kan. Nah itu udah delusif di situ. Terus kalimat yang kedua, terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Nah ini lucu. Kenapa dia langsung mengkorelasikan antara Pak Prabowo dengan bendera merah putih? Kan lucu nih. Berarti ya di dalam bawah sadar dia, pikiran dia masih delusif. Itu dalam konteks Pak Prabowo mendaki Gunung Semeru dan Pak Prabowo mengibarkan bendera merah putih, itu terjadi sebuah flight of ideas, loncat pikir. Sangat khas pada schizofren ya. Sangat khas itu pada penderita yang menunjukkan psikosis tipe schizofrenia gitu. Ya. Ini dok, dia saya kasih kopi dong. Terima kasih. Tapi katanya kopinya nggak perlu manis. Dan kalau kopi itu sebaiknya dicium dulu. Oke, luar Karena biasa. Karena sensasi persepsional kita itu bukan hanya pada saat kita mencecap begini. Tapi pada saat kita sedang menikmati aromanya. Nah. Itu kafeinnya kenapa nggak diminum? Nggak usah, lagi menikmati aromanya. Oke. Sensasi kafeinnya itu udah langsung masuk ke otak nih. Menghasilkan hormon endorfin. Nah, jadi pembicaraan kita selanjutnya dengan hanya menghirup aromanya udah menjadi calm. Gitu. Gitu. Walaupun kita mengikuti pikirannya dia nih, yang delusional, flight of idea. Kan tadi kita lagi ngomongin Fufu Fafa, terus kita ngomongin kopi ya. Semeru. Jadi itu kita agak ikut-ikutan dia flight of idea juga nih. Sebetulnya jadi gini, bawah sadar dia, Pak Prabowo adalah sosok yang dia ketahui. Secara umum Pak Prabowo itu terkenal sangat nasionalis kan.
Nah, jadi usaha otak mati-matian dia itu untuk mengembalikan kepada logika yang benar. Dia lagi kayak menggapai-gapai gitu loh, sebuah logika yang benar. Dia menggapai-gapai mati-matian, ketemulah objek bendera merah putih untuk menggambarkan sosok dari Pak Prabowo gitu. Nah, masuklah dia. Kemudian dalam pikiran sadar dia yang sayup-sayup gitu, dia melihat hubungan antara Pak Prabowo dengan nasionalisme yang terwujud dalam pikiran dia itu secara spontan sebagai bendera merah putih. Nah, ini kan itulah ya. Jadi dia tidak mengasosiasikan Prabowo sebagai pendaki gunung enggak ya, tapi sebagai seorang nasionalis. Jadi dalam alam bawah sadar dia mengakui. I see. Dia mengakui, logikanya udah bener nih. Dia mengakui Pak Prabowo yang tadi dia lucu-lucuin, misalnya dia dalam pikiran dia delusional itu, dia jadikan bayangan dia Pak Prabowo naik gunung yang gendut ke Gunung Semeru tuh dia lucu kan, dia ketawa sendiri tuh pasti. Terus tiba-tiba ada bawah sadar dia ingat Pak Prabowo itu orang tokoh yang nasionalis, bendera merah putih. Dia berusaha untuk mengembalikan logika dia, balik lagi ke logika dia. Tapi kemudian udah bener nih, logikanya udah bener nih, tiba-tiba dia tergelincir lagi dalam delusi. Terus dia tiba-tiba tergelincir lagi dalam delusi. Di mana? Di kalimat yang berikutnya lagi. Tiba-tiba delusinya muncul lagi. Titik, kembalilah kau ke pelukanku. Oh, sambil ngomong begitu? Iya kan? Itu kalimat yang ketiga. Jadi setelah dia bilang tentang, terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih, ya kan? Nah itu udah dari delusi, flight of idea dibalik lagi ke logika. Kalau nggak keberatan jangan jauh dari mic. Kita live soalnya. Terus abis itu tiba-tiba pikiran delusifnya yang konsisten delusif itu muncul lagi, sehingga dia kemudian nulis dalam kalimat yang ketiga, lalu dia berteriak, titik, kembalilah ke pelukanku. Itu ketika dia nancapkan bendera tadi, itu delusif lagi dia setelah itu? Tiba-tiba karena konsistensi dia itu pada pikiran delusif dan flight of idea kan. Ruinnya pikirannya dia tuh. Jadi ini dia kembali lagi ke tarikan. Tadinya dia berusaha untuk menarik pikiran dia kepada pikiran yang normal, tiba-tiba ketarik lagi pada pikiran konsistensi delusifnya dia. Akhirnya secara obsesif ya, dia ketik tuh, lalu dia berteriak, titik, kembalilah ke pelukanku. Ini adalah maknanya adalah dia ingin menghina lagi kan. Jadi dia balik lagi ke kalimat yang pertama, hinaan kan. Dia sedang menjadikan Pak Prabowo ini sebagai objek hinaan dia kan. Kenapa kok titik disebut? Karena dia langsung ingat dalam pikiran dia, dalam pengetahuan dia, Pak Prabowo sudah bercerai dengan Bu Titi. Dan dalam pikiran dia selama bertahun-tahun Pak Prabowo pasti kesepian. Dan merindukan Bu Titi gitu kan. Nah, jadilah dia terimajinasikan secara abnormal bahwa Pak Prabowo ini pasti rindu, pasti kesepian dan apalah ingin kembali ke Bu Titi dan segala macam. Itu pikiran delusif kan? Faktanya kan tidak begitu gitu kan. Delusif itu apa artinya ya? Delusif itu jadi angan-angan. Apa ya? Delusi itu ya. Delusi sih dari delusi ya. Delusion. Delusion itu pikiran yang tidak normal terhadap sebuah objek, terhadap sebuah peristiwa gitu. Kalau ilusi itu masih agak-agak normal ya. Misalnya kalau kita kadang-kadang suka berilusi, seakan-akan melihat sesuatu padahal enggak. Tapi kalau delusi itu udah abnormal tuh. Cara kita memandang objek itu udah abnormal. Sudah udah balik lagi pada konsistensi delusinya dia, gitu kan. Padahal kan ya kita nggak ngerti ya apa yang terjadi sama Pak Prabowo sama Bu Titi. Artinya sepertinya kan beliau juga baik-baik aja. Beliau berdua tuh baik-baik aja. Tapi dalam pikirannya si Fufu Fafa yang abnormal ini dia membuat sebuah drama gitu. Membuat sebuah atraksi pikiran dalam pikirannya tentang Pak Prabowo dan Bu Titi. Kan karena dua orang ini dengan dua kesan dia itu kan jadi objek yang banyak banget dalam postingan dia kan. Nah, habis itu tiba-tiba ini karena dia udah balik lagi kepada konsistensi delusinya, setelah kalimat lalu dia berteriak, titik, kembali ke pelukanku, dia langsung nulis lagi, terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Nah, ini udah delusi yang luar biasa nih kalau kayak gini, karena udah bukan delusi lagi. Berarti ini udah terjadi inkoherensi, udah terjadi disorganisasi, dia udah meloncat-loncat, udah terbang pikir, nggak cuma loncat pikir, udah terbang pikir.
Karena di situ kemudian dia melihat Pak Prabowo ini sudah bukan manusia lagi. Iya. Pak Prabowo adalah seekor landak. Iya, iya. Nah, ini kan terbang pikir. Iya, iya. Bahasa ininya ya, bukan sekedar flight of idea. Iya. Tapi udah inkoherensi gitu. Dan dia di sini dia udah mulai menjadikan Pak Prabowo ini seakan-akan kayak sansak begitu loh dalam pikiran dia, ya. Sansak yang dia bisa pukul dengan kata-kata semaunya dia gitu kan. Karena dia berlindung di balik akun Fufu Fafa. Jadi dia berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu siapa Fufu Fafa ini. Sehingga dia jadi ghost gitu kan. Yang menjadikan Pak Prabowo ini sebagai sansak untuk dia pukulin dengan kata-kata dia yang keji itu. Nah, di situ kemudian bablas nih dia kan. Pada saat awal kalimat pertama itu dia masih melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok manusia yang dia hina. Pada kalimat yang keempat ini dia udah melihat Pak Prabowo dia transformasikan sebagai objek hinaan yang lebih kejam, rendah lagi. Lebih rendah lagi. Menjadikan Pak Prabowo itu dalam bayangan dia sebagai sesuatu yang menggelinding dan lucu sekali. Tapi ini lucunya adalah dia ingat sayup-sayup dalam ingatan dia, ya karena kan persoalannya kan si Fufu Fafa ini bukan cuma psikopat, bukan cuma schizofren, tapi sepertinya bermasalah dalam sisi IQ kan ya. Jadi dia punya kosakata, dia punya literasi yang sangat terbatas. Tapi sayup-sayup kali-kali waktu kecil dia ngeliat Animal Planet gitu kan. Terus dia ngeliat ada binatang sesuatu yang bisa bergelung dan bisa berguling-guling. Pikiran dia itu landak. Padahal itu adalah terenggiling. Nah, kalau landak kan rambutnya lancip-lancip, gimana dia mau? Betul. Jadi terenggiling ya kan? Terenggiling itu dalam rangka dia mau memproteksi dirinya atau dia berpindah, itu kan dia bisa menggulung begitu lalu kemudian menggelinding. Nah, mungkin pada suatu ketika dia melihat itu entah itu di Animal Planet, entah itu di mana gitu kan. Tapi dia lupa. Itu namanya terenggiling. Bukan landak. Yang dia ingat landak, makanya dia tulis secara ini landak gitu kan. Ini kan menarik banget. Otaknya dia lupa tentang sebuah objek yang namanya terenggiling. Maka dia ambil secara sembarangan landak. Gitu. Nah ya. Jadi bayangin aja ya, Fufu Fafa ini mengasosiasikan sosok seorang yang dihormati orang banyak, Pak Prabowo Subianto, itu dia asosiasikan dengan seekor binatang. Seekor binatang yang di dalam bayangan dia tuh menjadi objek lucu-lucuannya dia. Binatang itu menggelinding, terguling-guling. Ya kan? Nah, pasti dia ketika sedang mengetik gitu, dia pasti sedang terpingkal-pingkal, membayangkan sendiri kan dalam kayak orang di bangsal jiwa yang suka ketawa-ketawa sendiri itu loh. Atau orang di pinggir jalan yang dia menderita gangguan jiwa. Kan sometimes dia suka ketawa-ketawa sendiri kan. Nah, itu pikiran delusinya lagi kerja. Dia membayangkan sesuatu yang bizar gitu kan. Itu kan dia lucu tuh. Nah, abis itu lebih lucu lagi kalimat terakhir. Pas nyampe di bawah, dia langsung beli jagung bakar. Ini lucu banget. Flight of idea lagi. Kenapa kok jagung bakar ya? Nah, di seorang pas. Karena dia tadi masih sayu-sayu inget dia nulis Semeru. Berarti setting cerita imajinasi delusinya itu kan di sebuah puncak gunung gitu kan. Dan langsung dia flight of idea bahwa kalau di gunung tuh kalau dia udah turun, kalau orang udah turun terguling-guling, maka turun itu ada ada orang-orang yang jual jagung bakar. Padahal itu settingnya di puncak Mas. Padahal dia lagi ngomong Semeru kan gitu ya. Betapa disorganisasinya, destruktif banget gitu pikiran seorang Fufu Fafa ini ya. Atau misalnya saya potong sedikit, udah selesai 4 kalimat itu. Udah. Apa enggak sebaliknya menunjukkan bahwa dia pandai, dia menunjukkan imajinasi yang liar, menunjukkan hal-hal yang unpredictable. Kalau misalnya saya katakanlah saya advocate-nya Fufu Fafa gitu. Enggak begitu, Dok? Enggak dong. Enggak ya. Proses berpikir seorang cerdas ketika dia sedang melakukan imajinasi itu enggak destruktif. Ya ini ya poin penting ya. Untuk menunjukkan kadang-kadang suka gini karena saking liarnya pikiran seorang schizofrenik. Kan liar banget. Pikiran schizofrenik itu liar banget. Kayak borderless banget. Kadang-kadang muncul. Schizofrenik itu apa ya? Saya sering dengar.
Schizophrenia itu adalah gangguan jiwa dalam stage yang paling terminal, paling lebih di atas hancur. Paranoid gitu ya. Paranoid itu sign and symptoms termasuk bagian dari kelompok schizofren. Oke. Fase awal. Jadi schizofren itu jiwanya udah terbelah. Saya pernah mendengar seorang tokoh besar dunia yang schizofrenia itu siapa misalnya? Banyak. Banyak. Misalnya pemenang hadiah Nobel fisikonomik. Namanya John Nash. John Nash itu seorang jenius schizofren. Seorang jenius schizofren. Karena silakan dok. Nah, balik lagi. Tapi jangan kemudian mengeneralisir bahwa setiap schizofren itu pasti jenius, enggak. I see. Karena jenius, schizofren. Kebetulan aja John Nash itu jenius dan schizofren. Kebetulan aja. Yeah. Ada idiot schizofren, ada. Ada low IQ schizofren, ada. Ada high IQ schizofren, ada. Jadi schizofren itu bukan penyakit bawaan orang jenius ya? Bukan. Jadi ini mesti ini karena banyak juga netizen yang salah kaprah ya terhadap kenapa orang schizofren itu bisa, misalnya contoh Van Gogh. Van Gogh itu schizofren. Ya. Sampai motong telinganya sendiri. Nah makanya kan itu kan schizofrenianya dia itu membawa perilaku bizar yang mengerikan gitu kan, seperti itu. Tapi dia jenius. Ya. Tapi jangan sekali lagi tuh bahwa jangan menyamaratakan seakan-akan schizofren itu punya geniusity, dan seorang yang jenius itu punya potensi schizofren. Enggak. Itu dua hal yang berbeda. Kebetulan aja Van Gogh, kebetulan aja John Nash, kebetulan aja schizofren. Alan Turing yang menemukan komputer itu juga schizofrenik. Tapi enggak semua jenius itu. Dok, kembali ke Fufu Fafa tadi sebagai schizofren. Jagung bakar, lompat dia flight of ideas lagi. Flight of idea, inkoherensi, delusi, ambiguity, kemudian pikiran yang tidak nalar lah gitu ya. Jadi dia itu kayak gini, dia itu schizofren itu karena jiwanya udah terbelah-belah sehingga tidak menyatu lagi antara jiwa kemudian physically-nya dia itu udah terpisah. Udah terpecah belah. Apalagi mind-nya dia ya, ya spiritnya dia udah nggak dapet. Nah jadi ini seringkali schizofrenia itu kalau ditelusuri lebih lanjut, kadang-kadang dia sudah kehilangan persepsi terhadap tubuh dia. Sampai tiba-tiba dia ngerasa dia tuh raksasa. Atau tiba-tiba dia ngerasa dia seorang nabi. Ada yang tiba-tiba ada yang schizofren tipe tertentu tuh ngeliat di kaca tuh kulitnya ditumbuhi bulu yang lebat. Ada yang tiba kayak gitu-gitu. Jadi delusinya itu udah yang seperti itu. Mungkin kalau seandainya Fufu Fafa itu bisa dihadirkan di depan psikiater, kelompok psikiater yang bisa melihat sign and symptom dan menggali secara deep dive, dan itu nggak bisa dalam hitungan menit, karena itu harus hanya bisa dilihat dalam berbulan demi bulan begitu. Karena ingat ya, ini ada sebuah yang mungkin orang awam nggak ngerti. Seorang penderita gangguan jiwa itu sangat manipulatif, manipulatif banget. Manipulasinya tuh gimana? Orang bakal terkecoh di tahap awal. Dia akan menampilkan sosok yang lembut, sosok yang baik. Itu orang penderita gangguan jiwa tuh pinter banget manipulasi. Tapi nanti dia nggak akan tahan bersikap manipulasi yang tidak sesuai sama defeknya dia. Dia akan balik gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sangat berbahaya ya. Ya itu kan memang kayak orang gila kadang-kadang suka mempersuade orang gitu-gitu. Tapi kemudian tiba-tiba dia mau memukul atau menyakiti ya. Jadi kalau kita sebut nggak banyak ya, tapi beberapa dalam sejarah tuh beberapa kepala negara lah ya. Mungkin tsar, mungkin kaisar, mungkin raja atau siapapun tuh banyak yang schizofren. Bukan banyak ya, beberapa schizofren. Dan mereka pribadi yang manipulatif. Mereka pribadi yang manipulatif. Pandai sekali mengecoh orang di tahap awal ya. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Contoh, ini bukan relate ya, tapi menunjukkan kalau
perilaku manipulatif untuk menyembunyikan atau mengcover kekejian yang sesungguhnya ada pada dirinya. Itu dia cover dengan perilaku-perilaku yang sangat manis, cium tangan dan sebagainya kepada siapapun. Oke, Dok, misalnya gini Dok ya. Kalau soal Syahrini tadi kan mungkin kita kesampingkan itu obsesi seksual dia ya. Ya, itu adiksi berarti. Iya, jadi kita tidak bahas ya. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun dan 10 tahun, kan dia melakukan penghinaan itu 2014, 2019 ya. Sampai 2018 ya. Sampai 2018 ya kan? Ini ada 2018 nih. Nah, 2019 juga mungkin kalau konteksnya Pilpres juga kan. Itu mungkin nggak watak itu adalah watak yang baru muncul karena kontestasi politik atau watak bawaan ya, dan kemudian bisa nggak itu bisa berubah setelah dia katakanlah sekarang harus berkolaborasi dengan orang yang membuat dia obsesif compulsiveness tadi. Silakan dong. Ya, kalau gangguannya masih gangguan kepribadian, ya. Biasanya dengan konseling. Jadi kalau jiwa itu ada stage ya. Kalau gangguannya itu masih gangguan kepribadian, berarti jiwanya belum terpecah, masih utuh. Itu dengan konseling, ya, cognitive behavior terapi, konseling yang terus menerus, kemudian obat-obatan, itu bisa mengendalikan gangguannya sehingga nggak mengalami damage. Tapi kalau sudah gangguan jiwa, apalagi udah schizofrenik, berarti jiwanya udah terpecah-pecah, itu sudah irreversible. Sudah permanen. Nggak bisa dibalikin lagi. Ya, satu-satunya cara untuk membuat yang bersangkutan itu tenang, itu dengan obat-obatan yang diminum secara terus-menerus. Tapi pada seseorang yang sudah, dengan catatan diagnosis tegak ya. Dan diagnosis tegak itu kalau kita bicara penyakit jiwa itu nggak bisa dilakukan cuma 5 menit, 10 menit nggak bisa. Diagnosis gangguan jiwa itu tegak setelah berkali-kali pertemuan dan assessment, analisis, sintesis yang sangat deep diving. Itu baru ketemu tuh setelah pertemuan berkali-kali oleh psikiater. Jadi ini juga saya sekaligus menjawab ya, seandainya orang itu adalah dia gitu, kenapa kok lolos pemeriksaan kesehatan gitu ya? Karena nggak cukup waktu pada waktu dilakukan pemeriksaan itu untuk sampai kepada taraf. Atau ada kesengajaan nggak ya? Saya kok nggak lihat itu ya. Karena kan ada isu pada waktu itu kan ID tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan apa-apa. Kalau ID sih sebenarnya nggak jadi meter ya. Mau dilibatkan atau tidak, karena dokter yang melakukan pemeriksaan kan itu juga anggota ID semua. I see. ID kan anggotanya adalah dokter-dokter yang masih mengurus SIP-nya. Otomatis kan dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan kan semua kan masih intinya nggak cukup waktu untuk menyimpulkan. Ya, kalau sampai ke level tersebut. Dan ingat tadi yang saya bilang bahwa penderita gangguan jiwa, apalagi kalau sudah tipenya schizofren, itu manipulatif sekali. Kayak dia tuh kayak punya semacam ketahanan untuk di tahap awal untuk membuat dia bisa memanipulasi apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dengan menampilkan charm, menampilkan sebuah ya sosok yang gimana lah gitu. Dokter kan pernah tadi saya belum dijawab tuh. Apakah bisa berubah dia terhadap sosok yang dihinanya tadi? Saya bilang tadi irreversible, permanen. Kalau sudah di tahapan gangguan jiwa yang paling terminal yang disebut sebagai schizofren, ya itu artinya gangguan jiwanya itu sudah jiwanya itu sudah damage. Itu yang bisa dilakukan kepada yang bersangkutan. Itu ada 3. 1, minum obat terus menerus, kemudian terapi kejut listrik untuk sekedar membantu untuk menstabilkan listrik otaknya sehingga dia tidak eksaltasi, dia tidak mengamuk dan sebagainya atau tidak destruksi dan sebagainya. Atau ini zaman dulu ada namanya lobotomi, jadi
sebagian dari otak yang udah rusak itu diambil. Oke. Itu tapi sudah praktek lobotomi itu sudah lama tidak dilakukan. I see. Tapi dulu ya cukup membantu, terutama untuk para penderita schizofren yang sangat destruktif, melukai orang lain, membunuh dengan keji, kemudian melukai diri sendiri dan sebagainya. Itu zaman dulu dilakukan lobotomi. Nah, sekarang dok ya, misalnya ini kan kita kan bicara tentang tadi ya neuroscience tadi, dia berdekatan sekarang, bahkan berpartner ya, bisa bekerja sama berkolaborasi dengan orang yang dijadikan objek kebenciannya mungkin ya, kemarahannya atau apanya. Itu gimana? Bahaya nggak itu dok? Ya ini kalau saya mesti terpaksa kaitkan dengan fenomena adiksi seksualnya dia ya. Oke. Jadi gini, ini ada seorang yang kompleks. Gangguan jiwanya itu kompleks. Ada obsesif kompulsif disorder, ada adiksi. Dalam hal ini kan adiksi yang jelas itu tanda dan gejalanya itu kan adiksi seks. Sebetulnya kalau kita bicara adiksi udah nggak penting lagi sebetulnya materinya. Apakah dia adiksi seksual, apakah dia adiksi rokok, apakah dia adiksi narkoba, apakah dia adiksi korupsi. Yang jelas sudah terjadi kerusakan pada sirkuit tengah otak. Oke. Ya di situ ada kognitif, ada emosi, ada kemampuan dalam mengendalikan diri dan sebagainya, itu udah rusak di situ. Jadi yang menjadi materi sekarang yang penting adiksi. Nah adiksi, kemudian obsessive compulsiveness, kemudian gangguan jiwa schizofren tipe katatonik ya, jadi artinya itu konsisten seperti itu. Dan kemudian dengan kalau kita lihat dari ini neuroscience ya, saya bukan psikiater ya, jadi banyak netizen yang Dr. Tifa kok bisa melakukan loh, karena saya bicara dalam domain scientific base. Jadi apapun yang menjadi objek kajian tuh bisa. Kalimat bisa, suara bisa, perangai bisa, body language bisa. Ngeri itu seorang neuroscience begitu. Dengan body language tertentu iya bisa membaca pikiran melalui ketahuan saya pikiran saya. Ya itulah bidang neuroscience ya. Kalau psikiater kan dia memang bertugas untuk mengumpulkan serangkaian data-data, tanda-tanda dan gejala, variabel-variabel yang dipakai untuk menegakkan diagnosis seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak dan melakukan terapi. Nah, saya di area ilmu. Jadi bagi saya semua ini menjadi sebuah data yang bicara. Jangankan kalimat-kalimat yang konsisten seperti ini, yang bahkan dengan AI pun juga bisa, AI akan bisa membaca kalimat-kalimat ini. Dia schizofren pun bisa banget. Dari body language-nya yang katatonik aja, yang body language nih ya, jalan agak menunduk dan katatonik. Jadi kayak robot. Coba perhatiin deh.